Washington News and Talk. Presiden Joko Widodo memimpin pelepasan bantuan kemanusiaan untuk Palestina pagi tadi. Terdapat sekitar total 51,5 ton bantuan tahap pertama diangkut menggunakan 3 pesawat yang akan dikirim ke Palestina lewat Mesir. Bantuan yang dikirimkan berupa bahan makanan, alat medis, selimut, kendaraan, dan barang logistik lainnya. Alhamdulillah pada pagi hari ini bantuan Indonesia untuk rakyat Palestina akan segera diberangkat menuju ke Bandara Al-Aris di Mesir, kemudian akan diteruskan dan disalurkan ke Gaza. Ini adalah bantuan tahap pertama, dibawa menggunakan 3 pesawat dan berisi 51,5 ton bantuan berupa bahan makanan, alat medis, selimut, tenda, dan barang-barang logistik lainnya yang telah disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di Gaza. Dan untuk bantuan selanjutnya juga sedang dalam proses dipersiapkan. Bantuan ini bukan hanya dari pemerintah, namun juga dari masyarakat, dari dunia usaha yang disalurkan melalui berbagai lembaga kemanusiaan. Logistik yang dikirimkan apa saja upaya yang akan dilakukan pemerintah Indonesia untuk membantu menyelesaikan konflik di Palestina. Kita akan jumpai tenaga ahli utama kantor staf presiden, Siti Ruhaini Zuhayatin. Washington News and Talk. Kami undang Anda pendengar juga untuk turut berbincang bersama kami. Silakan via telepon 021 586 9000 atau juga di pesan singkat 08118065543 serta mention Twitter kami di @radio_elsinta. Bu Ruhaini, kalau melihat konflik yang terjadi di Palestina, di Gaza terutama, korban yang begitu banyak, bantuan ini memang akan diberikan hari ini atau ini baru mulai ya perjalanan berarti Bu Ruhaini ya? Ya, halo, selamat sore Mas Yanwar. Selamat sore dengan Junior Bu, silakan Bu. Dengan Mas Junior, maaf. Ya, betul Mas. Jadi sebetulnya kita sudah menyiapkan, jadi Indonesia sudah menyiapkan dari sejak awal konflik yang terjadi di Palestina ya, terutama di Gaza. Hanya saja pemerintah Indonesia terus melakukan lobby ya, dan juga diplomasi agar bantuan yang sudah kita siapkan sejak awal terjadinya konflik ini bisa segera dikirimkan ke Palestina, utamanya ke Gaza, Mas. Tetapi seperti yang kita ketahui dari media, apakah itu media elektronik ataupun juga media yang lain, Israel sebetulnya belum memberikan izin masuknya bantuan-bantuan kemanusiaan ke Gaza. Nah untuk saat ini dalam 3 hari ini Israel sudah membuka perbatasan antara Gaza dengan Mesir di Rafah, dan ini digunakan oleh Indonesia untuk segera mengirimkan bantuan-bantuan yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Presiden sesuai dengan yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita yang ada di Gaza terutama dan juga di Palestina. Kira-kira gitu Mas. Iya. Kenapa alasan dari pemerintah Mesir sendiri baru membuka perbatasan Rafah baru sekarang, Mbak Bu Ruhaini? Bukankah konflik terjadi sudah cukup lama ya Bu Ruhaini? Ya, pertama sebetulnya Mesir sendiri juga tentu memiliki kebijakan-kebijakan yang bersifat internal ya, dan tetapi juga harus dipertimbangkan di situ juga yang tidak membuka adalah Israel juga. Israel juga tidak membuka pintu perbatasannya. Jadi sebetulnya lebih kepada bagaimana Israel sendiri yang sebetulnya lebih banyak memblok perbatasan itu. Begitu ya. Ini nanti berarti mekanismenya agar kemudian sampai di sana bagaimana Bu bantuan kita? Jadi ini bantuan akan diterbangkan ke Mesir di satu bandara yang dekat dengan Rafah, dan ini langsung nanti akan ditangani oleh teman-teman di KBRI Mesir. Nah, jadi teman-teman KBRI Mesir sekarang sudah juga standby, sekaligus juga melakukan evakuasi warga negara kita di sana ya, setelah Rafah dibuka, kemudian kita juga mengevakuasi warga negara kita yang ada di Gaza, dan juga Indonesia bersama-sama dengan Palang Merah Indonesia bersama dengan Bulan Sabit Merah Internasional ya, yang itu sebetulnya satu badan ya, bersama-sama untuk bisa menyampaikan bantuan dari pemerintah Indonesia, bantuan dari
para pengusaha Indonesia dan juga rakyat Indonesia. Dan yang harus kita pahami dan juga kami tegaskan, Mas, bahwa tadi saya juga mendengar bagaimana ada himbauan di satu daerah ya. Saya nggak terlalu ini tadi. Nah, di satu daerah tentang adanya himbauan dari kepala daerah untuk melakukan donasi. Nah, yang harus kita ingat bahwa dan juga surat kunut nazilah ya. Tapi juga harus dipahami bahwa ini bukan konflik agama. Ini adalah merupakan konflik tentang pembebasan penjajahan begitu. Jadi tentunya kita juga mengharap para kepala daerah menghimbaunya itu bukan hanya masyarakat Muslim, tapi seluruh masyarakat Indonesia, mengingat juga bahwa penduduk Palestina itu sebetulnya juga bukan Muslim ya, bukan hanya Muslim, ada Kristen, ada Yahudi juga gitu. Jadi perlu kita tegaskan kembali agar ini juga menjadi pengetahuan publik bahwa yang sedang terjadi ini adalah perang kemerdekaan dari suatu bangsa. Jadi bukan antara Islam dan Yahudi. Nah, oleh sebab itu penggalangan dana ataupun juga penggalangan solidaritas itu harus dilakukan juga bersama-sama dengan teman-teman kita yang Kristen, teman-teman kita, saudara kita yang Kristen, Katolik, Buddha, Hindu dan seluruhnya, karena sekali lagi bahwa persoalan konflik Israel dan Palestina ini adalah konflik penjajahan, konflik tentang kemerdekaan, di mana ini adalah secara konstitusi kita bahwa Indonesia mendukung kemerdekaan untuk setiap orang dan semua bangsa. Dan satu lagi yang juga ingin juga kami sampaikan kepada masyarakat bahwa komitmen Indonesia terhadap perjuangan Palestina ini adalah karena dari sidang non-blok tahun 1955 ya di Bandung, itu hanya satu negara yang belum merdeka, yaitu Palestina. Ya. Kira-kira gitu, Mas. Jadi memang ini konfliknya merupakan konflik kemanusiaan yang perlu kita pahami bersama, sehingga seluruh masyarakat, apalagi konstitusi kita juga ini ya sangat sekali menolak penjajahan segala bangsa ya. Bu Roheni. Betul, Mas. Betul. Ya, betul. Ya. Ini ada sekitar 51,5 ton bantuan ya yang diberikan. Ada tahap pertama. Berarti nanti akan ada tahap berikutnya yang akan diberikan. Akan ada tahap berikutnya sesuai juga sesuai dengan kebutuhan dari saudara-saudara kita yang ada di Palestina, dan tentu Indonesia tidak pernah surut dukungan kita kepada Palestina. Ya, apakah itu pada masa konflik ataupun juga masa-masa yang tidak konflik ya, kita tetap menyuarakan tentang kemerdekaan Palestina melalui Ibu Menteri Luar Negeri ya, dan juga diplomasi kita secara internasional dan juga multilateral. Baik. Yang dilakukan kemarin sempat viral ya, kiprah dari Ibu Menlu juga yang kemudian secara tegas kita berada di Palestina, mendukung Palestina. Selalu, Mas. Ya, selalu kita tidak pernah surut menyatakan bahwa kita ada di pihak Palestina, karena memang penjajahan itu harus dihilangkan ya, harus dihilangkan di muka bumi. Kira-kira mandat konstitusi kita kan demikian gitu, Mas. Ya. Bu Roheni, ada update terkini Bu, informasi komunikasi dengan masyarakat Palestina terutama di Gaza Bu, atau kemudian informasi dari dubes seperti apa di sana Bu? Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ini KBRI di Mesir juga sudah bergerak untuk mengevakuasi warga negara Indonesia yang ada di Gaza ya, dan saat ini sudah ada 7 dari warga negara kita yang sudah dievakuasi, dan yang lainnya masih di dalam proses, Mas, karena juga secara administrasi dan sebagainya itu memang juga harus dipenuhi ya, meskipun ini adalah satu proses yang bersifat mendesak, tetapi juga ada beberapa hal yang secara administratif juga perlu ditempuh gitu. Bu Roheni juga mendapatkan info tidak, ada salah satu relawan kita di Gaza, Bang Onim ya, yang kami menerima informasi dari media sosial bahwa sudah berhasil keluar dari Gaza, tapi kemudian sempat ada upaya penembakan dari tentara Israel
ketika sebelum keluar. Tapi teman-teman Bang Onim sempat bisa ada yang selamat, ada juga yang tidak selamat. Ini bagaimana? Ini kan kita terus kita terus memantau update dari teman-teman dari Kementerian Luar Negeri ya. Tetapi kalaupun itu terjadi serangan itu sangat logis, Mas, karena memang bagaimanapun Israel masih terus secara masih menggempur hampir seluruh kawasan Gaza. Dan update-nya yang jelas Bang Onim sudah bisa keluar dengan beberapa teman. Dan yang kemudian terluka ini kita masih konfirmasi, Mas. Apakah itu memang seperti itu atau memang ada hal lain gitu. Tetapi yang kami sampaikan masyarakat Indonesia adalah dan memberikan arahan bahwa evakuasi warga negara kita harus menjadi prioritas. Ya gitu, Mas. Ada pendengar mau bergabung ya, Bu? Mohon ditanggapi nanti ya, Bu. Mohon perkenalan, ada Pak Putra di Sumatera Utara. Pak Putra, silakan. Assalamualaikum Ibu dan Bang Penyiar. Waalaikumsalam, Bapak silakan. Ya, kebetulan ini dari staf Presiden. Begini Bu, ya memang betul media juga mempengaruhi bagaimana masyarakat mendapatkan literasi mengenai keadaan di Timur Tengah, Ibu ya, narasumber ya. Tadi kita setuju bahwasanya bukan hanya soal agama ini, karena di sana ada 3 agama samawi ya, Yahudi, Kristen, Katolik, dan Muslim gitu. Dan ada bangsa lain yang migran di situ di sana. Jadi endingnya kita mau tahu bahwasanya ini perang geopolitik, perang asimetris, proxy war, di mana negara maju mau gagah-gagahan menunjukkan kekuatan euforianya gini. Saya lebih hebat nih. Contohnya Amerika. Saya agak sedikit kesal ya membedakan Amerika secara markas PBB dengan Amerika secara United States gitu. Bukan hanya di Palestina, di Rusia juga mereka gagah-gagahan itu ya, Ukraina juga, Rohingya juga. Tapi Bu, saya agak ini juga, di sana kan Liga Negara Arab kan ada ya, apalagi dengan Oki gitu ya. Untuk perbatasan Mesir dengan Rafah tadi misalnya itu harus menunggu persetujuan dari Israel. Monggo silahkan begitu. Karena yang produk Israel juga banyak untuk banyak hal begitu ya. Tapi untuk yang seperti ini gimana ya untuk Liga Arab di sana itu memang akhirnya memang mereka diremot sama Israel ya dalam arti misalnya buka bantuan itu satu Bu ya. Pertanyaan kedua, kalau tadi kita sepakat bahwasanya gagah-gagahan negara maju ini untuk mempolitisir ini sehingga menimbulkan ada juga keraguan kita terhadap kelompok-kelompok radikal di sana, misalnya perbatasan Irak-Iran ya, yang belum tuntas gitu, yang masalah di sana juga ada. Ini bagaimana negara Oki dan lainnya juga menanggapi ini, bahwasanya ini potensi ke negara Asia lainnya dalam hal bermuslim gitu. Jangan sampai di negara yang lain ini berebak, kita sama kita yang di negara lain Asia yang berislam dan multi itu nggak jadi salah paham mengenai ini semua efek dari domino dari negara dikuasai ini. Mohon petunjuk Ibu supaya kita lurus literasinya melihat konflik Timur Tengah ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Ini tanggapan dari Pak Putra, mohon tanggapi silakan Bu. Saya kira apa yang disampaikan Pak Putra sangat komprehensif ya. Pak Putra terima kasih juga dengan pemahaman yang sangat tadi saya katakan komprehensif dan juga proporsional. Seperti yang juga tadi saya sampaikan bahwa ini harus kita lihat sebagai sebuah perang kemerdekaan gitu ya. Dan oleh sebab itu tentu memang ada lah solidaritas keagamaan tentu. Tetapi jangan sampai kemudian itu menimbulkan justru menimbulkan pertentangan dan juga permusuhan antar agama gitu ya. Terutama di tempat yang majemuk seperti Indonesia. Nah itu yang pertama, saya sangat setuju. Dan yang kedua, OKI dan Liga Arab tentu karena mereka memang ada di kawasan sehingga mau tidak mau mereka mempunyai peran yang lebih signifikan ya. Meskipun kita juga mengatakan bahwa Indonesia juga mengambil posisi yang sangat substantif gitu ya di dalam terus mendorong masalah Palestina ini. Tetapi Liga Arab kemudian juga OKI, saya pernah bertugas di OKI selama 6 tahun. Dan isu tentang Palestina ini adalah sebuah standing issue yang tidak pernah surut ya. Nah, secara kolektif Liga Arab dan juga OKI terus memberikan dukungan
kepada kemerdekaan Palestina itu sudah pasti, dan kita menyaksikan misalnya pada tahun 2018 Palestina diterima sebagai observer ya di PBB gitu. Jadi saya juga waktu itu ikut menyaksikan bagaimana bendera Palestina berkibar di markas PBB gitu ya. Jadi tentu ini merupakan kewajiban bagi semua bangsa ya untuk bisa mewujudkan kemerdekaan Palestina sebagai satu negara modern, negara yang multi etnik, negara yang multi agama juga. Nah, tentang masalah beberapa negara yang mempunyai kebijakan politik yang berbeda, yang tadi disampaikan oleh Pak Putra, ya ada kepongahan, ada kesombongan dan lain sebagainya. Kita terus-menerus, saya kira Bu Menlu terus-menerus melakukan diplomasi itu kepada Menteri Luar Negeri Amerika ya, Blinken misalnya, untuk terus mendorong agar Amerika juga memberikan satu perhatian yang seimbang ya, perhatian yang seimbang kepada Palestina dan Israel. Nah, poin yang sangat bagus dari Pak Putra adalah bahwa tentu yang namanya konflik itu mempunyai kompleksitas ya, itu pasti. Dan yang jelas masalah Palestina ini juga mengalami pasang surut ya, dari mulai tahun 48, 67, kemudian juga selanjutnya sampai resolusi-resolusi yang terus dihasilkan oleh PBB. Tetapi juga yang kita harus lihat adalah dinamika politik di kawasan ataupun juga dunia ya, karena dalam 20 tahun terakhir ini kan sebetulnya seperti yang disampaikan Pak Putra, dunia itu sebetulnya mengalami backlash, dunia itu mengalami kemunduran karena sekarang ini sentimen-sentimen yang bersifat militan itu naik gitu Mas. Bukan hanya di Palestina dan juga di Israel, tapi hampir di seluruh dunia, termasuk di Amerika. Indonesia juga mengalami itu, sehingga yang terjadi mengapa kemudian ini meruncing seperti ini ya, karena sebetulnya baik di sisi Hamas maupun juga di sisi Israel sebetulnya sekarang ini kelompok-kelompok yang kanan ya, kelompok-kelompok keras inilah sebetulnya yang istilahnya ya menguasai narasi publik ya. Jadi pemerintahan dari Benjamin Netanyahu ini juga sebagai sayap kanan gitu ya, dan Al-Qassam sendiri di Hamas sendiri itu juga sebagai satu yang kita sebut sajalah ya, tentu kita tidak mengatakan mereka teroris, tetapi mereka adalah kelompok-kelompok yang sangat militan, dalam arti militan untuk perjuangan gitu. Sehingga inilah sebetulnya yang juga memberikan tekanan yang lebih kuat lagi terhadap munculnya konflik pada tanggal 7 Oktober ini, Mas. Baik. Kalau kita melihat eskalasi global ini bagaimana kira-kira? Kita lihat Amerika Serikat masih dan juga beberapa negara-negara besar di Eropa ya mendukung Israel untuk melakukan penyerangan. Dan di sisi lain banyak kemudian masyarakat melakukan desakan-desakan agar kemudian Benjamin Netanyahu ini masuk dalam menjadi tersangka ya kejahatan perang. Ini bagaimana melihatnya? Jadi kita sangat menyayangkan ya, karena Dewan Keamanan PBB pada akhirnya tidak bisa memunculkan satu resolusi kejahatan senjata ya. Dan tentu ini kita sayangkan, Indonesia sebagai negara yang tidak menjadi bagian dari keanggotaan Dewan Keamanan, tentu kita sangat menyayangkan dan sangat kecewa. Karena pada saat Indonesia masuk di dalam keanggotaan Dewan Keamanan itu, Indonesia mempunyai perhatian yang sangat khusus ya untuk Palestina, sehingga komunikasi-komunikasi sebagai meskipun kita tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, tetapi keanggotaan Indonesia di Dewan Keamanan PBB sebetulnya menjadi channel bagi Indonesia sebetulnya untuk bisa memitigasi persoalan Palestina gitu ya. Nah, tetapi saya kira Indonesia tidak berhenti ya. Indonesia adalah juga salah satu negara yang secara cepat merespon satu resolusi yang disampaikan oleh Uni Emirat agar
PBB melakukan sidang umum secara urgent ya, mendadak gitu ya, dan kemudian kita bisa melihat bahwa 120 negara menyatakan setuju dengan gencatan senjata itu ya, meskipun juga ada yang abstain, tetapi kita bisa melihat ini adalah sebuah dukungan moral. Karena memang sidang umum PBB itu tidak, resolusinya tidak mengikat, Mas. Yang mengikat itu adalah Dewan Keamanan PBB. Tetapi untuk saat ini, kalaupun misalnya Dewan Keamanan ini tidak mengeluarkan satu resolusi yang mengikat, setidaknya secara moral, secara kemanusiaan, 120 negara anggota PBB, termasuk juga Sekretaris Jenderal PBB sebetulnya mempunyai kata yang sama bahwa krisis kemanusiaan ini harus diselesaikan. Untuk respon yang paling awal. Selanjutnya, memang ini akan menjadi PR bagi negara-negara di kawasan ya, dan juga OKI untuk terus-menerus memperjuangkan, menaikkan isu Palestina ini setiap saat, sehingga ini tidak kemudian menimbulkan tumpukan yang demikian ya. Jadi kita berharap bahwa ini yang terakhir, dan negara-negara anggota PBB akan melihat persoalan Palestina ini adalah satu persoalan yang serius, dan ini adalah satu negara yang saat ini belum merdeka. Saya kira begitu, Mas. Baik, ini kalau kondisi terkini bagaimana? Kemarin rumah sakit Gaza, Indonesia di Gaza ya, tentunya Indonesia juga kabarnya dibom, Bu. Yang kami terima di media sosial. Itu bagaimana, Bu, kondisinya? Dan juga memang kita agak khawatir itu berhenti beroperasi, tetapi informasi yang selanjutnya kita bisa mendapatkan suplai bahan bakar, sehingga Rumah Sakit Indonesia masih bisa beroperasi meskipun secara terbatas, dan kita sangat bangga teman-teman yang sangat dedicated di sana, dan oleh sebab itu Bapak Presiden dan juga Ibu Menlu berharap bahwa, dan tentu saja kantor staf Presiden berharap bahwa bantuan ini akan segera bisa sampai ke sana, terutama obat-obatan dan logistik yang dibutuhkan oleh rumah sakit ini, sehingga Rumah Sakit Indonesia bisa kembali beroperasi secara secara utuh ya, Mas. Dan tentu ini harapan kita semuanya. Di samping terus Menteri Luar Negeri, tentu Bapak Presiden ya, yang memberikan arahan kepada Ibu Menlu untuk terus melakukan komunikasi dan juga diplomasi internasional untuk penghentian perang ini. Yang pertama itu, yang terpenting adalah penghentian dulu, dan selanjutnya persoalan Palestina ini sudah sangat mendesak untuk menjadi agenda yang sifatnya menerus ya, agenda tetap permanen di PBB untuk dibicarakan. Saya kira demikian, Mas. Kabarnya juga TNI juga akan mengirimkan rumah sakit TNI yang nanti akan berlabuh di Padang Gaza. Benar, Bu Rohaini? Jadi sebetulnya Indonesia all out ya. Luar biasa. Apapun yang itu bisa dilakukan ya. Termasuk rumah sakit kita mempunyai keahlian untuk rumah sakit darurat yang Badan Penanggulangan Bencana kita cukup profesional tentang penanganan bencana, apakah itu bencana alam ataukah itu bencana kemanusiaan. Jadi Indonesia stand ready gitu ya, kapanpun itu bisa masuk. Jadi sekarang ini di samping memang logistik kita yang memang juga sudah siap ya, bukan hanya pemerintah, kemarin juga PP Muhammadiyah juga menyampaikan ada sekitar 40 miliar ya yang dialokasikan dari Lazismo, NU ya, dari Lazisno, dari PBNU juga demikian, tentu saja dari organisasi-organisasi yang lain juga mengikuti bersama-sama menggalang solidaritas ini. Jadi sebetulnya Indonesia stand ready untuk apapun yang itu dibutuhkan oleh saudara-saudara kita di Gaza, semuanya, bukan hanya yang Muslim tapi semua, yang Kristen, yang Yahudi, semuanya. Indonesia sebetulnya sangat siap, dan yang sekarang perlu dilakukan Indonesia adalah bagaimana dapat mendorong Israel untuk bisa membuka Rafah itu menjadi satu jalur intervensi kemanusiaan yang lebih besar.
Saya kira demikian Mas yang ini. Jadi kita tidak bukan kita mau cari, tapi kita siap semuanya. Presiden menyiapkan seluruh modalitas dan kemampuan Indonesia yang itu ada di TNI, ada di Badan Penanggulangan bencana ya semuanya, dan Kementerian Kesehatan dan semuanya sebetulnya kita ready, dan ini yang awal ini akan segera dikirimkan, dan selanjutnya ini akan terus dikawal oleh pemerintah Indonesia atas arahan Bapak Presiden. Saya kira demikian Mas. Iya, ini ada juga yang sempat viral di media sosial ya, ada warga negara Indonesia relawan di Gaza namanya Muhammad Hussein Gaza yang seharusnya bisa keluar dari perbatasan Rafah, namun ternyata yang di-list namanya itu hanya namanya, sementara anaknya dan istrinya tidak terlist namanya. Ini bagaimana Bu? Ini sebenarnya yang mendaftar siapa sih Bu yang merilis nama ini ya Bu? Gini Mas, ini sebetulnya persoalan budaya ya. Jadi di Timur Tengah, di Barat itu kan ada yang disebut dengan surname ya, nama keluarga. Nah, di Indonesia itu kan tidak semua orang itu mencantumkan nama keluarga Mas. Iya. Gitu ya. Nah ini jadi masalah gitu. Jadi kalau yang lain-lain itu yang 7 orang itu yang keluarganya itu bisa keluar karena nama keluarganya itu sama gitu. Nah kebetulan Mas Hussein ini kedua istri dan anaknya itu tidak menggunakan nama beliau gitu loh, tidak menggunakan nama keluarga, sehingga itu dianggap menjadi pihak yang terpisah gitu. Nah itu memang sedang terus kita pantau begitu ya, dan dikomunikasikan dengan pihak Mesir dan juga dari otoritas di Gaza dan juga di Israel Mas. Ya itu karena memang namanya tidak ada nama keluarga Mas. Itu memang kadang-kadang juga kalau di luar negeri memang itu menjadi masalah ya, karena family name itu menjadi sangat penting. Ya Mas. Jadi namanya harus ada nama belakang, nama keluarganya begitu ya? Iya. Dan ini memang ya. Bagaimana Mas? Ya, sebenarnya yang menulis nama, yang merilis nama itu siapa? Dari pihak Mesir atau Israel atau siapa sebenarnya? Saya kira itu pasti di lapangan itu saling dikomunikasikan ya Mas. Artinya saling dikomunikasikan, dan tentu dari teman-teman dari Pak Dubes dan juga teman-teman di Mesir juga berkontak, karena juga sekarang kontak terbatas sudah bisa dilakukan, dan mereka pasti melis nama itu, dan tentu saja harus mendapatkan otoritas dari Gaza ya. Dan kemudian ke Mesir. Nah tentu kan saya tidak secara detail saya tidak mengerti ya. Nah, tapi nanti sore ini saya akan bertemu dengan Pak Dirjen Proton dan juga Direktur PWNI untuk mengetahui lebih jauh. Tapi tadi saya sudah bertemu, dan permasalahannya adalah permasalahan nama, yang memang nama itu sangat dibutuhkan nama yang sifatnya itu satu kesatuan gitu Mas. Jadi itu penting untuk juga kita sampaikan kepada masyarakat Indonesia bahwa persoalannya bukan karena aspek-aspek yang bersifat politik, tetapi itu yang bersifat teknis, proses saja Mas. Ya, proses saja. Tapi harapan satu keluarga ini bisa keluar, ada harapan Bu? Pasti. Kita teman-teman di front line ya dari kedutaan KBRI kita di Mesir yang sudah ada di sana terus mengupayakan itu untuk menyampaikan bahwa mereka satu keluarga. Baik. Ya. Bu, berkaitan dengan relawan yang masih ada di Gaza, ada tidak sih WNI kita yang malah tidak ingin ikut dievakuasi keluar, ingin bertahan? Ada komunikasi ke arah situ? Ya. Ada, tetapi juga kita terus menyampaikan kepada mereka, karena kondisinya seperti ini, dan pemerintah mempunyai mandat secara konstitusi ya, dan Bapak Presiden selalu mengatakan bahwa Presiden itu membawa mandat konstitusi untuk melindungi seluruh warga negara Indonesia dimanapun berada gitu ya, sehingga teman-teman di Mesir mencoba untuk memberikan pengertian kepada mereka agar mereka keluar dulu ya, mereka keluar dulu. Kalau nanti misalnya kondisinya sudah memungkinkan, maka mereka bisa kembali lagi ke Gaza, karena bagaimanapun tentu kita tetap menghargai pilihan mereka, tetapi ini karena memang situasinya emergency, maka
ini menjadi kewajiban negara sebetulnya untuk melindungi mereka, Mas. Kondisi relawan kita di sana bagaimana? Karena tadi kami sempat berbincang juga dengan salah satu relawan Mercy, Mas Fikri ya, tadi disampaikan mereka masih bertahan di sana meskipun kondisinya ini ya sudah sangat lelah secara fisik dan juga mental di sana, Bu. Iya. Kita memahami dan kita juga berterima kasih juga ya atas dedikasinya Mas Fikri ya. Dan bagaimanapun kita sangat bangga dengan dedikasi mereka, tetapi sebagai pihak yang ada di kantor staf presiden yang mengawal program strategis Bapak Presiden, dan Bapak Presiden memberikan arahan bahwa perlindungan warga negara itu adalah mandat konstitusi, dan tentu kita terus melakukan pembicaraan dengan Mas Hussein dan teman-teman untuk bisa memahami niat baik pemerintah Indonesia ya, untuk sementara mungkin harus keluar dulu kalau misalnya memang kondisi itu tidak memungkinkan. Saya kira demikian ya, Mas. Ini ya. Bu, sebenarnya bisa disampaikan tidak, kenapa kemudian warga negara kita harus keluar dulu? Karena kami juga menerima informasi bahwa ada skenario bahwa warga Gaza ini akan dialihkan ke Semenanjung Sinai. Ada yang mengatakan begitu. Apakah ada skenario semacam itu yang masuk kemudian sehingga perlu ada upaya-upaya warga negara kita yang penting keluar dulu agar selamat? Atau seperti apa, Bu? Kabar yang masuk? Sebetulnya saya akan menggunakan perspektif kewajiban negara aja ya, Mas. Perspektif kewajiban negara itu adalah melindungi warga negara Indonesia dimanapun berada gitu ya. Di dalam negeri ataupun di luar negeri. Perlindungan itu bersifat inklusif ya. Inklusif dalam arti dari semua bahaya, apakah itu bahaya ancaman alam ataupun juga yang non alam ya. Dan tentu dari sisi ini pemerintah Indonesia menyampaikan bahwa ini adalah satu kewajiban negara gitu. Bagaimanapun harus dipahami seperti itu gitu. Nah, apakah kemudian itu akan akan dipindahkan dan sebagainya? Bagaimana keputusan masyarakat Palestina sendiri? Tentu itu adalah satu keputusan mereka. Tentu warga di Gaza tentu mereka memiliki pertimbangan-pertimbangan ya, yang tentu itu di luar kewenangan pemerintah Indonesia untuk untuk terlibat lebih dalam gitu ya. Karena bagaimanapun suasana perang kemerdekaan ini kan satu suasana yang kompleks ya, Mas. Misalnya dengan kondisi yang seperti ini masyarakat Gaza tidak mau meninggalkan Gaza misalnya ya, karena mereka mungkin khawatir bahwa ketika mereka meninggalkan Gaza maka tanahnya akan hilang. Itu kan sangat mungkin ya, tetapi sekali lagi kan itu bukan menjadi otoritas dari pemerintah Indonesia untuk sampai di sana. Tetapi yang terpenting adalah bahwa pemerintah Indonesia mengetahui bahwa di sana ada warga negara Indonesia yang itu perlu untuk dilindungi. Jadi poinnya adalah melindungi, Mas. Tidak memaksa mereka keluar, melindungi gitu ya. Dan kalaupun misalnya mereka memilih di sana, tentu komunikasi dengan KBRI setempat, KBRI terdekat ya, Mesir itu selalu dibuka dan terus diupayakan, karena sekali lagi bahwa mandat kita adalah memproteksi gitu, tidak melarang tapi memproteksi. Baik. Saya kira begitu, Mas. Ada yang bertanya berkaitan dengan sikap negara-negara Arab yang kelihatan tidak terlalu progresif ya dalam upaya penegakan kemerdekaan Palestina, malah cenderung pasif, bahkan secara diam-diam banyak yang mendukung kebijakan Israel. Ini bagaimana merespon pendengar ini, Bu? Silakan, Bu. Saya kira begini, ada hal-hal yang sifatnya memang sebagai satu kolektif komitmen ya. Kolektif komitmen mereka di OKI, saya kira hampir semuanya mendukung itu ya. Tetapi sekali lagi memang kita tidak ada di kawasan itu ya. Indonesia kan bukan negara yang ada di kawasan bukan negara yang ada di kawasan Timur Tengah. Sehingga kita tidak terlalu memiliki data-data yang bukan data ya, tetapi mungkin tidak memiliki pertimbangan-pertimbangan secara bilateral lah ya, sekitar apa yang kemudian mempengaruhi negara-negara di kawasan ya, di Teluk itu untuk misalnya menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Tentu ini adalah kewenangan dari
pemerintah yang lain, tetapi sikap Indonesia, apapun itu yang ditempuh oleh masing-masing negara, maka komitmen kolektif sebagai anggota OKI dan juga sebagai anggota PBB tentu tidak berubah, ya, bahwa kemerdekaan Palestina itu adalah sesuatu yang harus diperjuangkan dan menjadi mandat dari PBB. Saya kira begitu, Mas. Baik, terima kasih Bu Ruhaini sudah berbincang bersama El Sinta. Nanti akan kita update terus perkembangan di sana, Bu Ruhaini. Selamat sore. Assalamualaikum. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden Siti Ruhaini Zuhayatin. El Shinta News and Talk.